Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Denpasar, yang kami hormati Kasubag TU SMK Negeri 1 Denpasar, yang kami hormati Wakil Kepala SMK Negeri 1 Denpasar, yang kami hormati pula Bapak Ibu Wali Kelas 10 dan Panitia MPLS SMK Negeri 1 Denpasar, serta siswa kelas 10 peserta MPLS SMK Negeri 1 Denpasar tahun pelajaran 2021-2022. Selamat datang dan selamat bergabung di acara MPLS Online SMK Negeri 1 Denpasar tahun pelajaran 2021-2022 dengan tema Belajar Tanpa Batas Ruang dan Waktu untuk Membangun Masa Depanku, Senin 12 Juli 2021. Walaupun MPLS tahun ini masih dilaksanakan dengan sistem daring, kami harap anak-anak tetap semangat mengikuti dan selalu menjaga kesehatan agar bisa mengikuti MPLS sampai hari terakhir. Izinkan Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu Niluh Ella Damayanti yang akan membantu acara MPLS hari ini. Anak-anak peserta MPLS yang kami banggakan, adapun susunan acara pada hari ini yaitu pertama, pembukaan, kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga, doa bersama, keempat, laporan dari Ketua Panitia, kelima, pembukaan MPLS dari Sekda Provinsi Bali, keenam, pemutaran video profil sekolah, yang ketujuh, sosialisasi tentang kesehatan, dan yang kedelapan, absensi, penyampaian tugas, dan pengumuman dari wali kelas masing-masing. Anak-anak yang kami banggakan, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak, Ibu, dan seluruh peserta MPLS dimohon untuk berdiri. Acara selanjutnya adalah doa bersama. Agar seluruh rangkaian acara MPLS hari ini berjalan lancar, yang akan dibantu oleh Bapak Dr. Andes Iwayan Warte MPDH. Kepada Bapak Wayan Warte, disilakan. Para peserta MPLS yang berbahagia, izinkan Bapak akan memandu doa ini secara agama Hindu. Silahkan anak-anak yang lain menyesuaikan diri. Doa, Bapak mulai. Amat mudat watmu sudama maswahu
Mawigna mastu namo sidam. Namo Shivaya. Namo Buddhaya. Nugraha Mamiani Ramala Sarwa Sastra Suksma Siddhi Sarwa Karya Prasiddhanta. Om Yang Widi, ya Tuhan dalam prabawamu sebagai Dewi Wagiswari, bersemayam pada ujung lidah setiap insani, penabur cahaya kemuliaan ilmu pengetahuan semesta jagat raya ini. Beranyak dari keheningan suara hati yang paling dalam dan curahan rasa bakti yang tulus, puja dan puji syukur kami panjatkan ke hadapan kemuliaan-Mu, karena atas segala limpahan, anugerah, dan karunia Tuhan jualah kami dapat melaksanakan acara MPLS daring bagi peserta didik baru SMKN 1 Denpasar tahun pelajaran 2021-2022 dengan tema Belajar Tanpa Batas Ruang dan Waktu untuk Membangun Masa Depanku. Semoga Tuhan dengan mahakarya-Mu senantiasa memberkati kami tetap bersemangat, berkreasi dalam kesamaan pikiran, ucapan, tindakan, mewujudkan sekolah sebagai pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan yang unggul, melahirkan SDM berbudaya, berstandar internasional, dan berakhlak mulia. Ya Tuhan. Om Yang Widi, ya Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Bijaksana, kami menyadari bahwa tiada sesuatu apapun yang dapat kami laksanakan dengan baik dan benar tanpa perkenan dan anugerah-Mu. Untuk itu ya Tuhan, limpahkanlah bimbingan, tuntunan, serta perlindungan lahir dan batin kepada kami, sehingga serangkaian acara MPLS daring ini dapat berjalan dengan baik, tertib, aman, lancar, sesuai dengan tujuan dan harapan dalam proses pendekatan adaptasi yang santun, nyaman, damai, awal dari pengenalan lingkungan, tata tertib, norma, dan budaya sekolah, melatih ketahanan mental, disiplin, mempererat tali persaudaraan alma mater dengan tetap mengedepankan asas moralitas, serada, dan bakti atas keagungan-Mu ya Tuhan. Om Yang Widi, ya Tuhan yang Maha Pendengar, Pengasih, dan Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, kuatkanlah persatuan dan kesatuan di antara kami, jauhkanlah kami dari segala bentuk kegelapan, kesombongan pikiran, serta kabulkan dan restuilah permohonan dan doa kami. Semoga atas segala curahan sinar kesejukan dan kasih Tuhan jua, kami sekalian berbahagia, selamat dalam kristalisasi kedamaian, damai di hati, damai membumi, dan damai nan abadi dalam pancaran Raksanam, Danam, Prajanam, Jagaditam, keamanan, kesejahteraan masyarakat, dan kebahagiaan semesta. Om Sriam Bhavantu, Sukam Bhavantu, Purnam Bhavantu, Astu Tadastu Swaha. Om Santi, Santi, Santi. Om.
Terima kasih. Bapak, Ibu, dan seluruh peserta MPLS disilakan duduk kembali. Anak-anak yang kami banggakan, acara selanjutnya yaitu laporan dari Ketua Panitia. Untuk itu, kepada Bapak Wayan Pase SPD, kami silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salut, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Denpasar, yang terhormat Bapak Pengurus Komite SMK Negeri 1 Denpasar, yang terhormat seluruh guru dan pegawai SMK Negeri 1 Denpasar, dan seluruh calon peserta didik baru yang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMK Negeri 1 Denpasar yang Bapak banggakan. Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Pengurus Komite dapat kami laporkan sebagai berikut. 1. MPLS SMK Negeri 1 Denpasar tahun pelajaran 2021-2022 mengambil tema Belajar Tanpa Batas, Ruang dan Waktu untuk Membangun Masa Depanku, yang diikuti oleh 836 calon peserta didik baru yang terbagi menjadi 11 kompetensi keahlian dan 23 kelas. 2. MPLS SMK Negeri 1 Denpasar tahun pelajaran 2021-2022 sudah mulai dari tanggal 8 Juli sampai 9 Juli 2021 untuk tahap persiapan, diantaranya menyiapkan tempat pelaksanaan, membagi calon peserta didik dalam grup-grup, masuk ke masing-masing room agar seluruh calon peserta didik dapat mengikuti MPLS secara daring dan berkomunikasi dua arah. Dan untuk pelaksanaan MPLS dilaksanakan mulai Senin 12 Juli 2021 sampai dengan Rabu 14 Juli 2021 yang sepenuhnya dilaksanakan secara daring. Webinar agar dapat berkomunikasi langsung kepada calon peserta didik yang mengikuti MPLS. Dengan pelaksanaan MPLS secara daring atau webinar secara tidak langsung sudah mendidik calon peserta didik baru belajar Zoom sesuai tuntutan zaman digital di era baru ini. Dalam pelaksanaan MPLS SMK Negeri 1 Denpasar tahun pelajaran 2021-2022 ini akan disajikan oleh beberapa narasumber, diantaranya dari Kejaksaan, Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar, dan dari Kepolisian. Adapun sumber dana MPLS SMK Negeri 1 Denpasar tahun pelajaran 2021-2022 bersumber dari dana Komite SMK Negeri 1 Denpasar. Demikianlah yang dapat kami laporkan ke hadapan Bapak Kepala SMK Negeri 1 Denpasar dan Bapak Pengurus Komite SMK Negeri 1 Denpasar. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Om Santi 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 Hom. Terima kasih Bapak Wayan Pase selaku Ketua Panitia MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anak yang kami banggakan, acara selanjutnya yaitu pembukaan MPLS dari Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Bapak Dr. Andes Dewa Made Indra, MSI. Mari kita ikuti bersama-sama.
Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati para kepala sekolah, para guru, para tenaga kependidikan, dan tentunya anak-anak siswa baru SMK, SMA se-Bali tahun ajaran 2021-2022. Pada kesempatan yang berbahagia ini tentu saya merasa sangat senang bertemu meskipun secara virtual dengan semua para kepala sekolah, para guru dan tenaga kependidikan. Dan tentunya juga bisa senang atau merasa senang bisa bertemu dengan semua anak-anak siswa baru di SMA maupun SMK se-Provinsi Bali. Saya percaya semua anak-anak pasti merasa senang karena tahun ini bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan di SMA maupun di SMK. Namun demikian, itu bukanlah cita-cita akhir, tetapi adalah cita-cita antara. Cita-cita yang sesungguhnya adalah bagaimana mendapatkan pendidikan yang baik untuk bisa memasuki tahapan kehidupan berikutnya, terutama sekali adalah untuk pekerjaan dan juga pengembangan profesi yang diperlukan untuk melanjutkan kehidupan kita supaya lebih baik di masa depan. Hari ini adik-adik semua yang saya banggakan, anak-anak semua, siswa SMA, SMK, tentu juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Ini adalah merupakan kegiatan orientasi sebagai penanda dimulainya proses belajar mengajar di sekolah masing-masing. MPLS ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk saling mengenal satu sama yang lain. Antara siswa dengan kepala sekolahnya, siswa dengan para gurunya, siswa dengan tenaga kependidikan yang nanti akan membantu kelancaran pelaksanaan pendidikan di sekolah, antara siswa satu sama yang lainnya. Kemudian pengenalan terhadap lingkungan sekolah, pengenalan terhadap tata tertib, tata krama yang berlaku di sekolah masing-masing, pengenalan terhadap kurikulum di sekolah masing-masing, pengenalan terhadap lingkungan yang baru. Oleh karena itu, maka ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pada masa orientasi ini juga akan diikuti dengan penyelenggaraan pendidikan atau edukasi, sosialisasi, komunikasi yang sangat baik untuk penguatan karakter, untuk pengembangan etika diri, dan lain-lain. Seperti misalnya pendidikan tentang bahaya narkoba, pendidikan atau pengetahuan tentang pencegahan COVID, pendidikan tentang budi pakerti, dan aspek-aspek yang lainnya. Terutama sekali yang tidak kalah pentingnya untuk lingkungan pendidikan adalah pengenalan tentang lingkungan yang bersih dan sehat. Semua sekolah harus menjadi lingkungan yang bersih dan sehat. Untuk itu, maka saya berharap para kepala sekolah, para guru, tenaga kependidikan, dan siswa secara bersama-sama bisa memanfaatkan atau mengelola masa pengenalan lingkungan sekolah ini dengan sebaik-baiknya, supaya kegiatan ini berjalan dengan baik dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan. Ibu bapak, para kepala sekolah, para guru, tenaga kependidikan, dan anak-anak saya, para siswa baru SMA SMK se-Provinsi Bali, tahun ini untuk kedua kalinya saya memberikan sambutan dan sekaligus membuka masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring. Ini terpaksa kita lakukan karena sampai saat ini pandemi COVID-19 masih ada di tengah-tengah kita. Bahkan perkembangannya sangat dinamis. Pernah mengalami masa tinggi, kemudian sedang, turun, sekarang sedang tinggi lagi. Oleh karena itu ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama. Menjaga dan melindungi semua anak-anak didik kita agar mereka terhindar dari paparan COVID-19. Oleh karena itu,
maka penyelenggaraan MPLS ini kita lakukan secara daring. Namun demikian, tujuan daripada MPLS itu harus tercapai. Oleh karena itu, maka para kepala sekolah, para guru harus mengembangkan, membuat satu strategi yang baik, satu strategi yang tepat untuk penyelenggaraan MPLS ini. Meskipun anak-anak kita tidak bertemu secara fisik, tidak bertemu langsung secara fisik, tetapi bertemu secara virtual juga tidak kalah pentingnya dan bisa menyampaikan pesan-pesan yang positif kepada anak-anak kita. Yang penting adalah metodenya, supaya anak-anak ini bisa menangkap, bisa memahami, bisa mengerti apa yang disampaikan melalui MPLS ini dengan baik. Ini menjadi keprihatinan kita tentunya karena COVID masih berlangsung. Tentu para guru, para siswa sudah sangat rindu untuk bisa belajar langsung di sekolah. Namun demikian keadaan belum memungkinkan untuk itu. Oleh karena itu, mari kita laksanakan MPLS ini, masa orientasi ini secara daring atau secara virtual. Ke depan, kawan-kawan semua, para kepala sekolah, para guru, tenaga kependidikan, dan juga anak-anak para siswa, kita harus siap dengan kondisi ini. Kita tidak boleh menyerah. Proses pendidikan, proses belajar mengajar tidak boleh berhenti hanya karena COVID. Sekali lagi, tidak boleh berhenti. Karena kalau pendidikan berhenti, maka pembangunan generasi muda kita ke depan juga akan berhenti. Oleh karena itu ini harus menjadi tekad yang kuat dari kita semua. Apapun situasi yang kita hadapi, proses pembelajaran, proses pendidikan harus kita pastikan bisa berjalan dengan baik. Jangan sampai terjadi lost generation. Ya, satu generasi hilang karena tidak mendapatkan pendidikan yang baik akibat COVID ini. Maka dari itu saya mengajak para kepala sekolah, para guru, mari membangun satu metode pembelajaran yang tetap baik, tetap positif, tetap efektif di tengah pandemi COVID ini. Ya. Maka semua metode belajar, semua sarana-sarana belajar harus disesuaikan dengan kondisi saat ini. Ya. Termasuk juga saya mengajak para kepala sekolah, para guru untuk membangun satu metode pembelajaran yang hybrid. Ya, gabungan antara tatap muka langsung dengan metode virtual. Saya percaya ini bukan pilihan hari ini di tengah COVID saja. Nanti setelah COVID selesai, metode belajar hybrid ini harus kita kembangkan. Karena memang tantangannya menghendaki seperti itu. Ini bukan soal cara bagaimana menularkan ilmu pengetahuan. Sekali lagi, metode hybrid ini bukan hanya cara menularkan ilmu pengetahuan, tetapi juga cara beradaptasi terhadap perkembangan kemajuan yang kita hadapi. Hari ini, apalagi ke depan, IPTEK akan semakin berada di depan, semakin penting peranannya. Tidak hanya dalam pendidikan, tapi juga dalam pekerjaan, dalam pengembangan profesi. Maka sekiranya metode pembelajaran hybrid yang memadukan antara tatap muka dengan virtual yang memanfaatkan teknologi komunikasi ini bisa kita laksanakan dengan baik. Berarti kita telah membangun kompetensi baru kepada anak-anak kita. Jadi tanpa perlu ada pelajaran khusus tentang teknologi informasi komunikasi, tapi mereka sudah familiar menggunakan teknologi komunikasi informasi dalam belajar sehari-hari. Maka sekali lagi ini penting dan tidak boleh berhenti setelah COVID. Jadi jangan kita berharap setelah pandemi COVID selesai, maka pembelajaran kembali lagi konvensional. Saya berharap hybrid, karena ini sangat penting sekali. Juga bisa mengatasi persoalan kekurangan ruang kelas. Membangun ruang kelas baru, membangun sekolah baru tidak mudah. Tidak mudah. Itu pilihan yang sulit karena membutuhkan anggaran, membutuhkan lahan, yang juga tidak mudah. Tetapi di sisi lain kita menghadapi pertumbuhan anak usia sekolah yang cukup signifikan. Nah, berhadapan dengan situasi yang saling sulit ini, situasi yang saling menyulitkan ini, maka metode hybrid bisa menjadi alternatif solusi yang tepat. Boleh saja satu sekolah ruang kelasnya terbatas, tapi dengan metode hybrid maka dia bisa menerima siswa dalam jumlah yang lebih banyak.
dia bisa menyelenggarakan pembelajaran dengan rombel yang lebih banyak. Tentunya perlu satu pengetahuan baru, satu kompetensi baru dari kepala sekolah dan para guru, yakni kompetensi tentang manajemen pengelolaan ruang belajar atau ruang kelas. Ada pembelajaran-pembelajaran tertentu yang bisa kita lakukan secara daring, maka dia tidak membutuhkan ruang kelas. Tetapi ada pelajaran tertentu yang harus dilakukan tatap muka, maka dia membutuhkan ruang kelas. Di antara semua pelajaran itu juga bisa kita bagi. Berapa persen satu mapel, berapa persen bisa dilaksanakan melalui tatap muka, berapa persen bisa dilakukan melalui daring atau online atau virtual. Ketika pembelajaran dilakukan secara virtual atau secara daring, maka sesungguhnya ruang kelas itu kosong. Maka bisa diisi atau dimanfaatkan oleh rombel yang lainnya. Jadi ini juga pilihan yang baik untuk mengatasi situasi sulit yang kita hadapi saat ini. Nah, untuk para siswa, terutama sekali para siswa baru, saya yakin dan percaya sudah 1 tahun ini anak-anak menghadapi situasi seperti ini. Dan akan mengakrabkan anak-anak semua dengan teknologi informasi. Beberapa tahun yang lalu anak-anak tidak belajar menggunakan sarana-sarana digital. Tetapi mulai 1 tahun lebih ini anak-anak sudah terbiasa menggunakan sarana-sarana digital untuk belajar. Dan ke depan harus semakin biasa. Sehingga dengan demikian setiap orang, setiap siswa tanpa disadari dia telah memiliki kompetensi untuk menggunakan sarana-sarana digital di dalam kehidupannya sehari-hari. Ini tentu satu hal yang baik. Inilah sisi positif dari pandemi COVID-19 ini. Tentu kita tidak harus mengambil semua sisi negatifnya. Sisi positifnya harus kita manfaatkan, kita eksplor dengan baik untuk kebaikan bersama. Selanjutnya kepada anak-anak semua, meskipun MPLS ini dilakukan secara daring, mudah-mudahan bisa mengikutinya dengan baik, dengan penuh disiplin. Jadi jangan ada yang mengikutinya tidak dengan disiplin. Karena itu bukan karakter yang harus kita bangun ke depan. Anak-anak tetap harus disiplin. Daring, pembelajaran secara virtual tidak boleh mengurangi disiplin. Tidak boleh mengurangi ketaatan kepada peraturan-peraturan sekolah. Tidak boleh mengurangi rasa hormat kepada para guru. Tidak boleh mengurangi kesetiakawanan kepada teman-teman sekolah. Tidak boleh mengurangi kecintaan kepada sekolahnya. Semuanya tetap harus dibangun dan pelihara dengan baik. Melalui kesempatan yang baik ini, atas nama pemerintah Provinsi Bali, dengan menghaturkan puja astuti angayu bahagia kerajangan ide yang widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, maka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran baru 2021-2022 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Selamat mengikuti MPLS dengan baik. Semoga berjalan lancar dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih, matur suksema. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu untuk kita semua. Demikian anak-anak, pembukaan MPLS dari Sekda Provinsi Bali. Acara selanjutnya yaitu absensi kedua untuk seluruh peserta MPLS dari wali kelas masing-masing. Silahkan Bapak Ibu Wali mengecek siswanya di room utama. Untuk itu anak-anak jangan leave dulu dari room utama, akan dicek oleh walinya masing-masing. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Acara selanjutnya yaitu pemutaran video profil sekolah. Ibu harap kalian walaupun tidak ke sekolah, dengan melihat video profil sekolah, anak-anak bisa melihat bagaimana lingkungan di sekolah, sarana prasarana, dan tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di sekolah. Mari kita saksikan bersama-sama.
Menyongsong revolusi industri 4.0 diperlukan pengembangan pendidikan agar siswa dapat belajar secara efektif, efisien dengan mendapatkan informasi dari seluruh dunia melalui peran kemajuan teknologi informasi dan komunikasi kekinian. Salah satu peran pengembangan pendidikan itu melalui pendidikan formal dan informal. SMK sebagai pelaksana pendidikan formal dituntut untuk dapat mengemban pembelajaran dan pelatihan yang mengacu kepada kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri dengan prinsip demand driven. Dalam upaya mengembangkan pembelajaran di SMK Negeri 1 Denpasar, Bapak Iketut Suparse selaku Kepala Sekolah senantiasa mengajak seluruh stakeholder untuk mampu bekerja sama dan membantu agar pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan dapat mencapai hasil lulusan yang berprestasi dan kompeten sesuai dengan bidangnya secara optimal. SMK 1 Denpasar dalam menerapkan penguatan pendidikan karakter itu mengambil langkah-langkah dengan bekerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya dengan Paldam Udayana, khususnya di Bengrah, jadi bengkel peralatan. Nah, di samping mendapatkan kompetensi, juga memberi arahan tentang disiplin, terutama disiplin terkait penguatan karakter dan waktu, membentuk rasa hormat, membina mental supaya membentuk rasa percaya diri. Dari kegiatan-kegiatan ini diharapkan nanti siswa semakin confident, semakin percaya diri dengan apa yang dimiliki, sehingga nanti diharapkan dapat meningkatkan prestasi, khususnya prestasi akademik maupun yang non-akademik. Upaya yang dilakukan untuk melatih siswa dengan penguatan pendidikan karakter yaitu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya pelatihan disiplin dan mental siswa bekerja sama dengan Paldam 9 Udayana. Bela Negara bekerja sama dengan Bengrah Paldam 9 Udayana. Pelatihan disiplin berlalu lintas dan bebas narkoba bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Bali. Saya pilih berdua ini kalau cara. Kebersihan di lingkungan sekolah dan lingkungan sekitarnya bekerja sama dengan komunitas Maludong. Kerjasama pertukaran guru dan siswa dengan pemerintahan Thailand. Hal yang sering dikomandangkan dalam aktivitas di sekolah yaitu disiplin, kompeten, beretika, dan berprestasi. Diharapkan semua stakeholder baik siswa, guru, dan pegawai senantiasa terbiasa akan budaya sekolah sehingga menjadi insan yang kuat dan tangguh. Hasil yang dicapai dalam penguatan pendidikan karakter yaitu meningkatnya disiplin siswa, guru lebih mudah memotivasi siswa untuk berprestasi dan meraih gelar kejuaraan baik di bidang akademik maupun non-akademik. Hasil prestasi siswa diantaranya non-akademik sebagai juara umum Porjar SMA SMK Kota Denpasar pada tahun 2019, akademik sebagai juara bidang lomba kelompok teknologi rekayasa dan seni tahun 2019,
Bangga ya tadi melihat video profil sekolah kita yang sangat membanggakan dengan banyak prestasi yang dimiliki oleh sekolah. Ibu yakin kalian masih semangat dan sangat antusias untuk mengikuti acara MPLS hari ini walaupun masih dengan metode daring. Bagaimana kalau kita yel dulu? Mungkin ada beberapa dari wali anak-anak yang sudah mengenalkan yel SMK Negeri 1 Denpasar. Jadi kalau misalnya ibu bilang selamat pagi, anak-anak menjawab pagi, 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 luar biasa, tetap semangat, Skensa Jaya. Terus kalau ibu bilang Skensa, kalian jawab siap, disiplin, kompeten, dan beretika. Kita coba ya, walaupun misalnya mikrofonnya masih mute, tidak bunyi, anak-anak bisa berlatih di rumah. Selamat pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Tangan buat kita semua ya. Terima kasih atas semangatnya. Sekarang mari kita lanjutkan acara yang berikutnya, yaitu sosialisasi tentang pencegahan virus COVID-19 di lingkungan sekolah dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar, yaitu dari Puskesmas Denut 2, yang dalam hal ini narasumbernya adalah Bapak Imade Prastegunade SKM. Beliau bertugas di Puskesmas Denut 2. Kepada Bapak, waktu kami persilakan. Om Swastiastu, selamat pagi dan salam sehat kepada peserta MPLS dan Bapak Ibu moderatori atau memfasilitasi di sini. Nah, pagi ini saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Imade Prastagunada dari Puskesmas 2 Denpasar Utara. Nah, mungkin adik-adik di sini atau Bapak Ibu guru sudah sering mendengar ada di pamflet, di brosur poster juga yang dipajang-pajang sudah berisi informasi tentang COVID-19 dan pencegahannya. Nah, apa yang harus kita lakukan baik di rumah dengan belajar cara daring ataupun belajar tatap muka yang akan direncanakan ya, tapi belum tahu ini kapan ya, karena sekarang sudah mulai melonjak kembali kasus COVID-19 ya, dan ada varian baru ya, bukan hanya minuman aja yang ada variannya, tapi virus COVID-19 juga ada varian baru ya, yang sebelumnya varian Alpha, sekarang ada varian Delta yang cara penularannya cukup lebih ganas ya, lebih lebih menular daripada sebelumnya. Nah, ini gejala COVID-19 yang sering terjadi. Ya, seperti batuk paling tinggi, orang yang COVID-19 itu pasti mengalami batuk, kemudian riwayat demam atau demam, kemudian pilek, lemas, sesak napas, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri otot, mual, sakit perut, diare, menggigil, dan lain-lainnya. Kemudian mungkin ada beberapa di sini yang tidak masuk, cuman menjadi ciri khas orang kena COVID-19 adalah kehilangan indera penciuman. Jadi kemampuan indera penciumannya menghilang, jadi nggak bisa mencium aroma ataupun merasakan makanan. Nah, data sebaran COVID-19. Nah, mutasi COVID-19 baru yang mendapat perhatian WHO karena penularannya relatif lebih tinggi ya, seperti yang saya bilang tadi ya. Nah, sudah masuk ke Indonesia per tanggal 3 Mei 2021. Nah, jadi adik-adik di sini ataupun Bapak Ibu guru harus lebih hati-hati ya. Karena COVID-19 saat ini kalau dulu kan biasanya lebih menyerang yang komorbid atau yang lebih tua, umurnya di atas 18 tahun. Nah, sekarang sudah mulai menyerang ke anak-anak dan usia remaja. Karena
virus ini sudah dapat mengelabui antibodi. Ya, RNA baru yang bermutasi ini sudah dapat mengelabui antibodi. Jadi antibodi mengira bukan virus dia. Jadi selain virusnya diserang, juga sel tubuh kita diserang. Nah, itu lebih berbahayanya virus saat ini. Nah, ini per 3 Mei 2021 sudah ditemukan 13 kasus COVID-19 varian mutasi baru virus di Inggris. Kemudian 2 kasus COVID-19 varian mutasi virus dari India. Kemudian dari Afrika Selatan ada 1. Nah, sudah ada 3 jenis, ya 3 varian baru yang masuk lagi ke Indonesia. Nah, situasi saat ini. Nah, ini data update di tanggal 11 Juli 2011. Ya, sekitar pukul 12 WIB. Kalau untuk saat ini belum tahu saya update-nya. Ini yang terakhir 11 Juli 2021 ya. Nah, kasus positif nih sekitar 376.015 orang. Nah, kemudian yang kasus konfirmasi sekian. Kemudian ini spesimen. Kemudian yang suspek. Jadi spesimen yang sudah dikirim tapi belum ada hasil. Ini. Kemudian suspeknya ini masih sekian yang belum masih diperiksa dan belum ada hasil. Kemudian kasus konfirmasi totalnya, ya. Kemudian yang sembuh sekian. Jadi angka kesembuhan dari COVID-19 ini juga termasuk tinggi, ya. Jadi kalau dibilang aman, dapat sembuh, ya dapat sembuh. Cuman kasus meninggalnya juga lumayan tinggi. Jadi kasus COVID-19 ini masih dapat menyebabkan orang meninggal. Itu yang bahayanya. Ya kalau yang kena imunitasnya bagus, daya tahan tubuhnya tinggi, dia tidak hanya bisa menularkan, cuman tidak akan menyebabkan dia kenapa-napa. Tapi jika kita menularkan ke orang yang komorbid atau memiliki penyakit lain, imunitasnya rendah, itu yang bahaya. Ya, jadi kita tidak hanya peduli dengan diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Nah, ini gambarannya yang meninggal, sembuh, dan kasus terkonfirmasi. Ya, jadi di sini mulai meningkat lagi, menurun, dan sekarang meningkat lagi. Ya, karena mungkin karena pada saat fase penurunan ini masyarakat atau kita sudah mulai lengah, jadi kasusnya meningkat lagi. Ya, jadi dimanapun dan kapanpun jangan sampai lengah. Ya. Nah ini trennya di Bali kita masuk urutan kesekian. Ya masih ada yang lebih tinggi, cuman kita harus tetap waspada karena peningkatan sedikit saja sudah dapat menyumbang nih ya angkanya. Ya, jadi tetap harus waspada. Nah, niki juga gambarannya. Nah, mungkin di sini adik-adik dan Bapak Ibu guru sudah sering mendengar niki ya. Di swab gitu ya. Dicolok hidungnya. Ya, inilah jenis tes yang kita gunakan untuk mendeteksi COVID-19 dalam tubuh. Nah, kalau untuk rapid antibody, itu dia mendeteksi antibody. Jika virus itu masuk, sekitar 7-14 harinya, baru dia akan kelihatan reaktif. Ya, dan sekarang kalau sudah ada dia pernah terpapar virus,
ya, dan daya tahan tubuhnya masih aktif, dia akan menjadi reaktif dalam rapid antibody. Jadi kalau yang sudah pernah terpapar atau kena COVID-19 dan sembuh, antibodinya reaktif, bukan berarti positif lagi. Artinya daya tahan tubuhnya sudah mengenal virus COVID-19. Jadi di tubuhnya sudah ada antibodi. Ya, makanya disebut rapid antibody. Nah, di sini pengambilannya dengan menggunakan darah kapiler ya yang di ujung tangan. Kemudian yang kedua itu ada rapid antigen. Jadi rapid antigen ini untuk mendeteksi apakah ada protein virus yang ditinggalkan di dalam tubuh. Ya, pengambilannya sama seperti swab PCR ya. Jadi hidungnya di swab, kemudian hasilnya dibaca dengan rapid. Kalau dia positif, artinya ada protein virus itu di dalam tubuh, ya baik di hidung, tenggorokan, ya baik dari nuso atau lubang hidung atau oro dari lubang mulut, ya dari tenggorokannya. Nah itu untuk mendeteksi kalau dia positif, itu berarti ada protein virus, berarti virusnya pernah ada di dalam tubuh. Ya, kalau dia negatif berarti dia bebas dari virus. Nih. Nah, kalau untuk hasil cepat bisa kita gunakan rapid antigen niki. Ya, tapi tidak seakurat dengan RT-PCR atau real time pemeriksaan PCR, swab PCR. Ya, ini untuk melihat berapa banyak ada RNA atau DNA di dalam tubuh. RNA virusnya dideteksi di sini. Ya, sehingga ini paling pasti, paling akurat untuk mendeteksi COVID-19. Ya. Nah, bagaimana setelah kita ketahui tadi apa itu COVID-19? Ya, kemudian mungkin di sini. Nah, sebelum kita bahas tentang pencegahannya, mungkin agak kurang sedikit ya. Bagaimana sih penularannya COVID-19? Ya, jadi COVID-19 ini menular melalui percikan dahak, air liur, atau bersin yang keluar dari mulut, cairan hidung, yang keluar pada saat kita batuk, bersin ataupun pilek. Ya, kalau di dunia kesehatan kita sebut dengan droplet, ya, atau percikan-percikan dari mulut atau hidung. Nah, itu biasanya dapat menular pada saat kita batuk. Itu akan keluar dari mulut dan mengontaminasi baik udara, benda, tangan yang secara otomatis pasti memegang mulut pada saat batuk atau bersin. Nah, itu yang dapat menularkan. Dan cara masuknya adalah melalui selaput lendir yang ada di wajah. Ya, jadi makanya kita menggunakan masker, face shield, seperti itu supaya bisa menutupi area mata, hidung, mulut. Ya, cuman minimal lah kita bisa menutupi area hidung dan mulut yang paling dapat menularkan dan jalannya masuk virus. Nah, jadi pada saat batuk dan bersin kita mengeluarkan cairan, itu sekaligus juga kita mengeluarkan virus-virus itu yang kemudian mengontaminasi benda. Nah, di benda dan di udara itu virusnya bisa bertahan sampai 24 jam saat ini. Ya, sampai 24 jam bertahan, maka dari itu apapun benda-benda di sekitar kita saat ini perlu didisinfeksi, ya. Ataupun kalau kita megang benda-benda itu, ya harus cuci tangan. Nah, itu penularannya karena pada saat kita memegang benda yang terkontaminasi virus, kemudian memegang mata,
virusnya juga ikut masuk ke mata, memegang mulut, megang hidung atau wajah, virusnya juga masuk ikut. Itu yang menjadi cara penularan, salah satu cara penularan. Selain juga pada saat batuk dan bersin secara langsung. Nah, maka dari itu, kalau sudah kita ketahui bagaimana cara penularannya, maka akan dapat ditemukan cara pencegahannya. Ya, jadi ada beberapa yang kita sebut dengan 5M. Ini minimal 5M. Ya, yang pertama adalah menggunakan masker ya untuk menutupi mulut dan hidung. Ya, jadi kalau menggunakan masker itu gunakan masker yang baik dan benar. Ya, yang menutupi mulut dan hidung. Jadi dari ujung atas hidung ini sampai di bawah dagu harus tertutupi. Ya, karena banyak yang saya lihat mungkin memang ya kalau memakai masker itu bosan sekarang ya, sesak sekarang ya. Mau tidak mau memang ini harus menjadi kebiasaan baru kita. Makanya kita masuk dalam era kebiasaan baru ini, era kehidupan baru dengan berdamai dengan COVID. Jadi dia ada, kita cegah dia untuk masuk ke dalam tubuh. Nah, jadi harus senantiasa menggunakan masker. Ya. Kemudian mencuci tangan. Ya, baik dengan menggunakan hand sanitizer atau menggunakan sabun di air mengalir. Nah, kalau dalam waktu kepepet, dalam waktu yang tidak memungkinkan ada aliran air atau sabun di sekitar kita, bisa menggunakan hand sanitizer. Tapi tetap saya sarankan lebih baik mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir. Karena kalau menggunakan hand sanitizer saja, kumannya mati, tapi masih ada di tangan. Ya, jadi masih kotor tangannya. Tapi kalau menggunakan sabun dan air mengalir, kumannya itu hanyut. Ya, selain daripada itu, juga hand sanitizer pasti ada kandungan alkoholnya. Kalau sering-sering digunakan, tangan menjadi kering. Ya, itu akan merusak kulit nantinya. Jadi lebih baik sering-sering mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Ya, selain tangan bersih, kumannya hanyut, juga tidak membuat iritasi. Nah, kemudian menjaga jarak. Nah, kenapa menjaga jarak? Ya, seperti saya bilang tadi, karena virusnya ini menyebar melalui percikan pada saat batuk atau bersin, walaupun juga kadang sekarang banyak OTG ya, karena mungkin sudah divaksin, jadi tidak timbul gejala, tapi masih berkemampuan untuk menularkan. Nah, jadi itu walaupun saat kita bicara juga tetap harus menggunakan masker. Ya, karena pada saat bicara mungkin ada ya percikan-percikan air liur juga yang keluar. Seperti mungkin kalian sudah tahu istilahnya ada hujan lokal gitu ya, yang percikan air liur dari orang lawan bicara kita. Nah, itu juga bahaya. Ya, jadi menjaga jarak dan pakai masker itu juga harus tetap dilaksanakan. Jadi kalau menjaga jarak itu minimal 1 meter jaraknya. Nih, tapi kalau memang tidak memungkinkan, yaitu harus pakai masker. Ya. Kemudian menghindari kerumunan. Ya. Di sini kalau bisa diusahakan hindari kerumunan. Jangan kita berkerumun atau ngobrol sambil berkerumun gitu nih. Dan kemudian terakhir adalah mengurangi mobilitas. Jadi diam di rumah saja kalau nggak memiliki keperluan lain. Ya, kalaupun memang tidak bisa harus keluar, usahakan sekali keluar. Nanti biar setelah sampai di rumah, langsung dibersihkan, mandi, supaya kita tidak membawa virus dari luar untuk keluarga di rumah. Ya, usahakan sekali aja, pokoknya dari kerja atau sekolah atau
sekali ke pasar, sekalian ke tempat lain, ke tempat apa gitu ya. Kemudian baru sekalian pulang ke rumah. Jangan sampai di rumah keluar lagi main kemana gitu ya. Nah, ini 5 kesalahan umum cara memakai masker. Ya, masker tidak menutupi area dagu biasanya. Nah, kemudian juga masker melorot ke bawah hidung. Nah, ini seringnya tadi juga saya lihat di sini ada yang maskernya sampai melorot, ini mungkin berbicara gitu nggak dinaikin maskernya, gitu kan. Jadi melorot ke bawah hidung. Nah, pas kalau umpamanya ada lawan bicaranya nggak pakai masker, ya ini peluang untuk jalan masuknya virus. Kemudian masker terlalu longgar. Ya, jadi pemakaian masker berulang, mungkin masker kain yang dicuci itu sebelumnya juga maskernya menjadi longgar. Jadi kalau sudah seperti itu ganti. Kemudian, nah masker sudah menutupi dagu, tapi bagian atasnya tercantol di ujung hidung. Jadi bukan di atas hidungnya nih, jadi di ujungnya ini masih ada peluang untuk masuknya. Kemudian sering menurunkan masker nih ke dagu. Ya. Nah, cara memakai masker yang benar, ya. Tutup mulut, hidung hingga dagu. Ya, pastikan masker yang berwarna berada di sebelah depan kalau menggunakan masker medis. Ya, jadi yang lapisan peraknya itu yang ada di dalamnya. Kemudian tekan bagian ujung masker yang ini ya, biar mengikuti bentuk hidung. Nah, dan lain sebagainya. Kemudian lepas masker yang telah digunakan dengan hanya memegang tali. Jadi talinya ini aja yang dipegang untuk membuang masker. Jadi setelah digunakan, jika masker medis, buang ke tempat sampah. Kalau bisa dicuci dulu, baru dibuang ke tempat sampah, biar aman. Ya, nggak ada virus yang dapat ditularkan. Nah, biar bersih, ganti masker secara rutin. Ya, baik masker kain maupun masker medis harus rutin diganti. Nah, ini ada beberapa jenis masker yang dapat digunakan. Nah, ini masker KN95. Biasanya kalau ini jenis maskernya nih kurang 5 lapis. Ya, di sini biasanya dipakai oleh petugas medis pada saat melaksanakan pelayanan. Ya, ini ada masker N95, ini 6 lapis dia. Biasanya petugas medis gunakan untuk melaksanakan swab, kemudian mengontrol pasien yang terkena COVID, gitu, positif COVID. Ya, nih. Kemudian masker spunbond. Ya, ini udah ada persentasenya juga, berapa persen dapat melindungi. Kemudian bandana nih, atau BAMP ya biasanya. Ini sekitar 30% sampai 40%, sangat rendah. Jadi tidak disarankan untuk digunakan. Nah, masker scuba yang sering dipakai ya, biasanya mengikuti zaman, ini kelihatannya keren. Cuman efektivitasnya sangat rendah. Ya, dia tidak bisa melindungi dari virus. Karena bisa dilihat juga, coba di terawang, masker scuba ini pori-porinya cukup besar. Ya, jadi tidak bisa melindungi. Kemudian ini masker kain, ya ada masker kain 3 lapis, kemudian masker kain niki. Nah, ada yang 2 lapis juga. Ya, ini bisa digunakan. Nah, ini cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Ya, jadi kalau mencuci tangan itu harus secara menyeluruh. Ya, mulai dari telapak tangan, ke punggung tangan, sela-sela jari, kuku-kuku, buku-buku, ya, sampai pergelangan. Jadi pergelangan apalagi
orang Bali biasanya pergelangan tangannya ada gelang tridatunya, itu harus dibersihkan. Ya. Nah, ini menjaga jarak, social distancing atau physical distancing dengan orang di sekitar kita. Ya, menghindari kerumunan. Ya. Jika punya saudara, nih sebaiknya anak-anak itu sebaiknya diajak bermain di rumah. Ya, jangan kemana-mana. Ya, karena anak-anak juga kadang daya tahan tubuhnya tinggi, dia membawa virus tapi dia tanpa gejala. Nah, mengurangi mobilitas. Ini ya, cukup bekerja di rumah, olahraga di rumah, ya, dan lain sebagainya. Nah, iki kalau mungkin ada teman-teman kita yang berasal dari luar Bali, kurangi niki dumun. Jangan kurangi dulu, jangan mudik dulu, jangan pulang kampung dulu, sementara diam dulu di sini, ya, supaya nanti kondisinya lebih kondusif, baru kita jalan-jalan kemana-mana, ya. Nah, niki. Adik-adik di sini akan direncanakan untuk mendapatkan vaksin. Mungkin besok sudah ada katanya kerjasama untuk mendapatkan vaksin gelombang pertama ya. Mungkin ada beberapa siswa dulu, kemudian nanti dilanjutkan gelombang berikutnya. Nah, di sini vaksin yang digunakan supaya kalian ketahui juga itu adalah Sinovac yang diproduksi oleh Bio Farma. Ya, jadi di situ vaksinnya Sinovac, yang memproduksi adalah Bio Farma. Ya, di sini yang kita sudah gunakan di Indonesia di fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia itu adalah Sinovac dan AstraZeneca. Ya. Nah, untuk anak-anak nantinya yang umur 12 sampai 17 tahun kita gunakan Bio Farma dari Sinovac dari Bio Farma. Ya, nanti akan mendapatkan vaksin. Nah, mungkin ada pertanyaan, setelah divaksin ada gejala enggak? Gitu. Ya, kalau vaksin itu kita menyuntikkan virus ke dalam tubuh, namun virus yang sudah dilemahkan. Jadi tujuannya supaya tubuh kita merespon nantinya dan mengenal ini virus corona. Nanti kalau ada virus seperti ini masuk ke dalam tubuh, tolong dilawan. Itu ya bahasanya ke antibodi kita. Jadi antibodi kita sudah siap untuk melawan virus ini. Nah, makanya kalau umpamanya adik-adik di sini nanti setelah divaksin itu mengalami gejala, itu normal. Karena memang kita butuh itu untuk mengetahui respon tubuh. Ya, kalau setelah vaksin kita sakit, itu normal. Ya, karena kalau kita sakit setelah vaksin, artinya tubuh kita sudah merespon. Tapi kalau kita tidak sakit, itu tanda tanya apakah ini vaksinnya sudah masuk atau antibodinya sudah merespon atau belum. Itu ya. Makanya kalau orang vaksin kalau bisa sakit setelahnya ya. Cuman janganlah sakit yang terlalu parah. Tapi biasanya kalau orang setelah vaksin ya, kalau Bio Farma ini efeknya lebih kecil ya daripada Astra. Jadi responnya mungkin lebih sedang ke rendah. Ya, jadi nanti kalau kemungkinan ada demam yang timbul, adik-adik bisa minum paracetamol 3x1 sampai demamnya reda. Ya, nanti akan diberikan kartu vaksinasi. Nah, usahakan identitas
yang digunakan itu KK atau KIA yang punya itu sudah benar. Ya, pastikan ke petugas itu sudah benar supaya datanya yang diberikan benar. Nanti sertifikatnya juga benar. Terutama nomor HP dan NIK, ya, nomor induk, ya, sangat penting. Kemudian ada nggak sih tantangannya sebelum vaksin? Ya, pasti ada. Karena kita memasukkan penyakit, tentunya kita tidak boleh dalam keadaan sakit. Karena apa? Kalau kita dalam keadaan sakit, dimasukkan virus lagi, itu akan memperparah sakitnya. Ya, jadi supaya nanti tidak dibilang karena vaksin saya sakit parah, gitu ya. Jadi nanti adik-adik harus jujur ke petugas. Ya, saya batuk pilek, oh ditunda dulu. Oh tensinya tinggi, ditunda dulu. Ya, supaya nanti tidak pada saat sakit diberikan penyakit lagi, tambah parah sakitnya. Ya. Nah, pelayanan puskesmas terkait COVID-19. Nah, di puskesmas 2 Denpasar Utara, kita sudah melayani RT-PCR, ini gratis. Ya, RT-PCR gratis dengan kriteria, bukan tidak ada syaratnya, ada syaratnya. Ya, pasien suspek atau yang sakit, dia bukan kontak erat, tapi dia sakit dicurigai karena COVID-19. Nah, pasien memiliki gejala demam lebih dari atau sama dengan 38 derajat Celcius, kemudian batuk, pilek, dan salah satu gangguan pernapasan, baik sakit tenggorokan, hilang indera penciuman atau perasa, dan sebagainya. Ya, kemudian yang kedua, pasien yang pernah kontak dengan pasien positif 19. Nah, ini salah satu cara pencegahan juga. Tes ini salah satu cara pencegahan penularan, dan pencegahan keparahan. Jadi semakin dini kalian mengetahui kalau memang merasa memiliki gejala COVID-19, semakin dini diperiksa, semakin dini penanganannya, jadi kemungkinan untuk parah itu lebih kecil. Dan kemungkinan untuk menularkan ke yang lain juga lebih kecil. Ya. Nah, apa tugas kita bersama untuk segera melakukan isolasi untuk yang terkena dan disiplin melakukan testing tracking untuk kontak erat. Ya, di daerah sekitarnya, dan juga paling penting sekali bagi masyarakat memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini minimal. Ya. Kemudian apapun virusnya, apapun mutasinya, kalau kita disiplin protokol kesehatan, pasti ya, insya Allah ya harusnya penularan tidak akan terjadi. Ya. Nah, itu sebabnya kenapa akan terus-menerus meningkatkan bahwa disiplin protokol kesehatan itu harus dijalankan oleh kita semua dimanapun kita berada. Ya, ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin di sini sedikit ada pemutaran video, bisa dari Pak Gurunya di mana? Novel coronavirus (nCoV) atau biasa disebut dengan virus corona memiliki bentuk bulat, berdiameter sekitar 100 hingga 120 nanometer. Virus ini dapat menyebar ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Virus corona telah dideklarasikan WHO sebagai penyakit menular dan berbahaya. Untuk itu, pencegahan sejak dini sangat dibutuhkan. Air liur bisa menempel di berbagai tempat seperti tangan, gagang pintu, hingga peralatan elektronik. Dan jika Anda menyentuh sesuatu lalu Anda memegang wajah, mengucek mata, atau memegang wajah orang lain, bisa jadi semuanya akan terjangkit.
dan saat Anda bertemu seseorang yang terlihat batuk, bersin, atau sakit, disarankan agar Anda menjaga jarak. Selain itu, penggunaan masker dinilai cukup efektif untuk mencegah penyebaran virus ini. Saat digunakan, jangan sentuh bagian depan masker. Masker hanya dapat digunakan dalam 1 hari dan segeralah membuangnya. Karena penggunaan masker yang terlalu lama dapat memicu bakteri terus berkembang. Virus corona dapat menempel pada suatu objek selama 24 jam. Untuk membersihkan, Anda dapat mencucinya dengan sabun. Untuk langkah mencuci tangan, Anda harus mencuci secara menyeluruh dengan sabun. Dimulai dari punggung tangan, sela-sela jari, hingga bawah kuku, kurang lebih selama 20 detik. Selain itu, untuk menghindari terjangkit virus corona, jangan berbagi makanan atau minuman dalam satu tempat. Untuk itu, jangan lupa melakukan olahraga secara teratur agar imun tubuh semakin kuat untuk menghadapi virus. Ketika berbagai cara penularan infeksi virus corona telah diketahui, maka segera lakukan pencegahan dengan memeriksakan diri ke dokter. Nah, sekian yang saya sampaikan. Mungkin nanti kalau adik-adik di sini atau Bapak Ibu guru ada pertanyaan, nanti bisa di chat ya melalui Facebook atau Instagram Puskesmas 2 Denpasar Utara. Nanti bisa dicari-cari Facebooknya atau Instagram dari Puskesmas 2 Denpasar Utara. Bisa di sana bertanya-tanya ya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Jadi ingat, walaupun belajar di rumah ataupun nanti akan tatap muka di sekolah, ingat bekal yang utama adalah jalani protokol kesehatan, bawa masker cadangan, dan hand sanitizer. Kalau bisa bawa sabun juga ya, siapa tahu nanti ada sumber air mengalir terdekat, bisa digunakan, tapi kadang nggak ada sabun, jadi kalian sudah bawa sendiri. Mungkin sekian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Ade Prastagunada atas pemaparannya tentang virus corona di masa pandemi ini. Anak-anak yang Ibu banggakan, yang kami banggakan di sini, mohon maaf tadi ada gangguan teknis. Ibu harap demi lancarnya acara ini, mohon sekali untuk anak-anak yang di rumah jangan mengganggu walaupun bagaimana caranya. Jadilah anak-anak yang kreatif tapi tetap beretika. Jangan sampai mengganggu semua acara di sini, jadinya waktu akan terus mundur, kasihan kalau misalnya narasumbernya juga terganggu ya. Untuk wali silahkan lakukan absensi di room utama sambil ini mengabsen siswanya. Siswanya juga jangan leave dulu dari room utama, jangan leave dari Zoom meeting ini. Mohon untuk wali agar segera mengabsen siswa. Anak-anak peserta MPLS yang kami banggakan, acara selanjutnya adalah absensi dari wali kelas kalian masing-masing. Untuk itu selesai sudah tugas Ibu dalam memandu acara MPLS hari ini. Hari ini Senin 12 Juli 2021. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengantarkan acara ini dan terima kasih sekali anak-anak masih tetap semangat untuk online tetap di Zoom ini. Dan pesan Ibu tetaplah jaga kesehatan seperti yang Bapaknya tadi bilang. Jagalah kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, jauhi juga kerumunan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas maksudnya. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih. SMK bisa. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan leave dulu dari Zoom ini. Akan diabsen oleh walinya ya.